Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait metode simplex ya, teman-teman. Ini masih di contoh yang sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya ya, ketika kita menyelesaikan contoh soal ini, tapi manual. Kita pakai coret-coret gitu ya, pakai tabel, kemudian kita hitung manual. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan Excel, jadi semi manual ya. Sebenarnya masih manual, tapi perhitungannya kita coba pakai Excel. Supaya menghindari kesalahan ngitung ya. Oke. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu, kita pindahkan ke Excel. Supaya lebih mudah lihatnya. Oke. Nah, di sini permasalahan pemrograman liniernya sudah dalam bentuk standar simplex ya. Sebelumnya permasalahannya itu seperti ini ya. Sebelumnya seperti ini, tapi kita sudah ubah ke bentuk standar simplexnya. Jadi seperti ini. Oke, langkah pertama adalah kita susun persamaan-persamaan ini ke dalam tabel simplex. Nah, kita bikin dulu tabel simplexnya di sini. Kita namain untuk iterasi pertama ya, iterasi 1, sesuaikan aja untuk judul-judulnya. Paling atas itu CJ. CJ ini adalah koefisien dari variabel-variabel pada fungsi tujuan ya. Kemudian di bawahnya ada XBI. XBI ini adalah variabel basis ya. Dan XJ ini adalah variabel yang ada. Variabel yang ada di masalah pemrograman linear kita. Ada variabel keputusannya ya. XJ. Kemudian CBI ini adalah koefisien dari basis, koefisien pada fungsi tujuan ya. Kemudian, nah di sini kan kita udah tahu ya kalau variabelnya itu ada 4, X1, X2, S1, dan X2. Jadi ini kita langkahin aja 4 sel. Kemudian di sebelah sini adalah BI. BI ini adalah nilai ruas kanan pada kendala. Kemudian kendalanya kan ada 2 ya. Ada 2, maka ini kita langkahin 2 sel. Kemudian di bawah sini ZC, di bawah sini CJ min ZJ. Nah, supaya nggak bingung ini kita kasih note ya. Kita kasih catatan. Untuk CJ ini menunjukkan koefisien variabel pada fungsi tujuan. Kemudian XJ ini adalah variabel keputusan. Kemudian XBI variabel basis. Kemudian CBI koefisien variabel basis pada persamaan pada fungsi tujuan ya. Ada fungsi tujuan. Kemudian BI ini adalah nilai ruas kanan dari kendala. Kemudian ZJ ini adalah hasil kali koefisien basis dengan koefisien variabel pada kendala. Kemudian CJ min ZJ ini adalah kriteria
kriteria evaluasi kondisi optimum atau kondisi optimal ya. Dia juga untuk menentukan yang mana yang akan menjadi baris kunci. Kriteria penentuan kolom kunci. Kolom kunci. Nah, di sebelahnya BI ini ada kolom rasio. Rasio ini untuk menentukan kriteria dalam menentukan kriteria penentuan baris kunci. Oke. Langkah pertama kita isikan dulu untuk bagian variabelnya dulu ya. Untuk xj-nya variabelnya di sini variabelnya ada x1, x2, s1 dan s2. Kemudian koefisien pada fungsi tujuannya 3 di atas ya 3, 2, 0, 0. Kemudian pada kendala yang pertama koefisien x1 1, koefisien x2 2, koefisien s1 1, s2 0, nilai ruas kanannya 20. Kendala yang kedua koefisien x1-nya 3, x2-nya 1, s1-nya 0, s2-nya 1, nilai kanannya 20. Kemudian di sini kita pilih yang mana yang jadi basis. Yang jadi basis kita lihat pada baris pertama, mana yang memuat angka 1. Ada 2 ya. Yang bagian kolom di X1 dan S1. Tapi syaratnya agar jadi basis adalah nilai pada baris yang lain yang bersesuaian itu harus 0. Nah, ini kan nilainya 3, ini nilainya 0. Berarti X1 nggak bisa jadi basis. Yang jadi basis adalah S1 ya. Berarti kita pilih S1 sebagai basis di baris pertama sini ya. Kemudian di baris kedua sama kriterianya. Yang nilainya 1 dan baris lainnya nilainya 0. Berarti S2 ya. S2 kita pilih sebagai basis atau kita pilih mana yang membentuk submatriks identitas ya dari matriks kendala yang di dalam sini. Yang membentuk submatriks identitas ini kan S1 dan S2 ya. Ini 1001 berarti yang kita jadikan sebagai basis untuk iterasi awal ini adalah S1 dan S2. Kemudian kita isi bagian CBI. CBI ini adalah koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. Koefisien variabel basis koefisien S1 dan S2. Di sini koefisiennya 0, 0. Kita isi di sini 0, di sini 0. Oke, selanjutnya kita hitung nilai dari ZJ. ZJ ini adalah hasil kali koefisien basis dengan koefisien variabel pada kendala. Maka untuk di bagian X1 sini, nilai Z1-nya, Z1-nya nilai dari koefisien S1 dikali dengan koefisien X1. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3. Gini ya. Ini juga sama. Yang di sini 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Nah, kalau misalnya kita mau langsung kopikan aja rumusnya di sini kan kita lihat nih ya. Ke kanan, ketika kita geser ke kanan, yang berubah itu hanya di bagian koefisien variabel kendalanya. Koefisien basisnya kan nggak berubah ya. Berarti kita bisa kunci nilai dari J4 dan J5 ya. Karena kita mau langsung drag formulanya ke kanan supaya dia nggak
kegeser-geser. Ini langsung aja kita tarik sampai sini ya, sampai nilai BI ini ya kita tariknya ya. Kemudian kita hitung nilai dari CJ min ZJ. CJ-nya ini C1 dikurang Z1 gitu ya. Berarti yang pertama C1 kurang Z1 3 dikurangin 0. Kedua juga sama, 2 dikurangin 0. Atau kita langsung tarik aja sampai sini ya. Nah, sudah selesai untuk nilai CJ min ZJ. Kita lihat di sini, kondisi optimalnya sudah terpenuhi atau belum? Nah, di sini kan kasusnya adalah kasus memaksimumkan. Kasus memaksimumkan, kondisi optimalnya terpenuhi ketika semua CJ min ZJ nilainya itu kurang dari atau sama dengan 0 ya. Ketika nilainya itu kurang dari atau sama dengan ketika nilainya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini kan masih ada 3 dan 2 ya, yang mana nilainya lebih dari 0. 0 boleh ya, karena di sini tandanya ada sama dengannya, kurang dari sama dengan ini sudah memenuhi yang ini, 3 dan 2 belum memenuhi. Berarti kondisi ini belum optimal. Oke. Kalau di iterasi pertama ini, kita mau menentukan solusi visible awalnya adalah caranya kita lihat pada bagian variabel basisnya. Di bagian variabel basis di sini adalah S1 dan S2. Berarti yang tidak masuk ke dalam basis itu nilainya 0 ya. Berarti untuk iterasi pertama, nilai X1-nya sama dengan 0 karena nggak ada di basis ya. Kemudian nilai X2-nya juga sama dengan 0. Nilai S1-nya berapa? Nilai S1-nya sama dengan nilai kanannya. S1 sama dengan B1. Berarti S1 sama dengan 20, S2 juga sama dengan 20. Itu untuk solusi visible awalnya, atau solusi pada iterasi yang pertama. Selanjutnya gimana? Kita lanjut ke iterasi kedua ya, karena belum optimal. Kita pilih yang mana yang jadi baris kunci, yang mana yang jadi kolom kunci. Kita pilih untuk kolom kuncinya dulu. Kita pilih dari nilai CJ min ZJ yang positif dan paling besar. 3 ya. 3, maka untuk kolom yang pertama ini kita pilih sebagai kolom kunci. Nah, untuk menentukan yang mana yang jadi baris kunci, kita hitung dulu rasionya. Rasio itu adalah dengan kita membagi nilai ruas kanannya dengan nilai pada kolom kuncinya. Yang pertama adalah 20/1 ya, 20 dibagi 1. Yang kedua adalah 20 dibagi 3. Nah, rasionya kita pilih yang paling kecil. 20 dengan 6,67. Yang paling kecil adalah 6,67. Berarti yang kita pilih sebagai baris kunci, kita nobatkan sebagai baris kunci adalah baris yang kedua ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya yang terpilih sebagai kolom kunci ini akan menentukan basis yang baru. Artinya X1 nanti dia akan menjadi basis, sementara yang terpilih sebagai baris kunci akan dikeluarkan dari basis. S2 keluar dari basis. Jadi di iterasi pertama ini S2 keluar dari basis ya. Kemudian X1 masuk jadi X1. Benar ya? Benar ya, X1 masuk jadi basis. Nah, kita lanjutin iterasinya. Iterasi yang kedua ya. Kalau sudah sampai di sini, kita lanjut iterasi 2. Iterasi kedua ini kita kopikan saja. Copy aja.
Kemudian untuk basisnya S1 tetap ya, dia tetap jadi basis, tapi S2 keluar dari basis, digantikan oleh X1. Berarti di sini X1. Kemudian untuk koefisiennya, koefisien dari S1 tetap ya, tetap 0. Nah, koefisien dari X1 adalah 3. 3 di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita isi elemen pada baris kunci. Tadi baris kuncinya yang hijau ya. Ini adalah baris kunci, berarti kita isi yang ini dulu ya. Syaratnya untuk jadi basis tadi adalah elemennya harus bernilai 1, elemen pada barisnya ya. Sedangkan elemen yang bersesuaian, kolom yang bersesuaian pada baris yang lain itu nilainya adalah 0. Berarti karena X1 masuk jadi basis di baris kedua sini ya, maka nilai 3 ini harus jadi 1. Nah, gimana caranya supaya 3 ini jadi 1? Caranya adalah dengan kita bagi dengan 3 ya. 3 dibagi 3, 1. Artinya, karena satu elemen ini kita bagi dengan 3, maka satu baris ini harus kita bagi dengan 3 semuanya. Kenapa begitu? Karena ini kan asalnya dari persamaan pada kendala ya, sebuah persamaan pada kendala. Kalau misalkan kita bagi 3 nih, di bagian 3x1-nya kita bagi 3, artinya kan semuanya harus kita bagi 3, x2-nya juga bagi 3, s2-nya juga bagi 3, 20-nya juga dibagi 3 ya. Berarti semua elemen pada baris kuncinya ini kita bagi 3, atau 3 ini disebut juga sebagai elemen kunci ya, elemen kunci atau elemen pivot. Oke, untuk penjelasan yang lebih lengkap teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya ya. Nah, di sini semua elemennya kita bagi dengan elemen pivotnya atau elemen kuncinya kita bagi dengan 3. Sama dengan di sini 3 dibagi dengan 3. Oke, karena kita mau langsung drag aja rumusnya. Di sini pembaginya yaitu L5, pembagi itu penyebut ya, yang di bagian bawah itu kita kunci. Nah, ini kita tarik ke kanan, drag ke kanan sampai di kolom B ya, kolom BI. Oke, untuk baris kuncinya atau baris keduanya udah selesai. Sekarang kita isi nilai-nilai pada baris selain baris kunci atau baris yang pertama ini. Nah, syarat basis adalah nilai di sini 1, X1 kan jadi basis di sini 1, nilai di baris lainnya itu harus 0. Artinya 1 ini harus jadi 0. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita kurangkan dia dengan 1 ya. Kurangan 1. Satunya dari mana? Satunya dari sini. Kalau misalkan ini nilainya 2, berarti 2 dikurangin 2. 2-nya dari mana? 2 dikali 1 yang ini. Satunya ini sebenarnya dari mana? Dari 3 dibagi 3 ya. Nah, berarti sama saja kalau kita mau tuliskan di sini rumusnya. Rumusnya adalah nilai yang lama. 1 ini dikurang 1. Satunya itu dari mana? 1 dikali 1. Boleh teman-teman langsung tuliskan yang ini ya, 1 dikali 1 ini, atau karena 1 ini juga hasil dari 3 dibagi 3 ya, kita bisa tuliskan 3 dibagi dengan 3 gini ya. Jadi 1 dikurang 1 dikali 3/3 ini. Nah, untuk di bagian sini itu juga harus dilakukan hal yang sama. 2 dikurangin 1 dikali 0,3 ya. 2 dikurangin 0,3, tapi 0,3-nya ini harus dikali dengan 1 dulu. 0,3-nya ini kan dari 1/3, atau bisa kita tuliskan di sini 2 dikurangin 1 dikali 1 dibagi 3 ini ya. Yang ini juga sama ya. 1 dikurangin 1 dikali 0 dibagi 3 ya. Di sini juga 0 dikurangin
1 dikali 1 dibagi 3. Yang ini 20 dikurangi 1 dikali 20 dibagi 3. Oke, kita sudah selesai mengisi baris-barisnya. Sekarang kita hitung nilai dari ZJ, kemudian CJ min ZJ. Nilai dari ZJ perkalian antara koefisien basis dengan koefisien variabel. 0 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. Nah, kita kunci elemen J11 dan J12 ya. Karena kita mau langsung drag rumusnya ke kanan, biar nggak berubah-berubah nilainya ya. Ini langsung kita tarik. Oke, kemudian sekarang kita hitung nilai dari CJ min ZJ. Ini CJ dikurangin ZJ yang ini ya. Atau kita sebenarnya bisa sih kalau kita mau copy rumusnya dari sini ya. Ini juga bisa. Ini langsung kita tarik ke kanan. Nah, sudah selesai. Kita lihat sekarang. Kita evaluasi dulu apakah kondisi penyelesaiannya ini sudah optimal atau belum. Caranya kita lihat dari nilai CJ min ZJ. Syaratnya harus negatif atau 0. Nah, ini sudah 0. Ini masih belum memenuhi, ini 0, ini negatif. Masih ada satu yang belum negatif ya, atau 0, yaitu di kolom pada kendala yang kedua. Kolom kedua, sorry ya, pada kendala yang kolom kedua. Berarti kita pilih sebagai kolom kuncinya yang ini ya, karena dia sendiri yang masih bernilai positif lebih dari 0, masih bernilai lebih dari 0. Kita nobatkan dia sebagai kolom kunci. Kemudian kita hitung rasionya. Rasionya itu BI dibagi dengan nilai pada kolom kuncinya. Yang ini juga sama, dibagi dengan nilai pada kolom kuncinya. Nah, kemudian kita pilih yang mana yang jadi baris kunci. Kita pilih yang rasionya paling kecil, 8 ya. Berarti yang ini kita jadikan dia sebagai baris kunci. Artinya apa di sini? Artinya di sini S1 keluar dari basis ya, digantikan oleh X2. Artinya di sini adalah S1 keluar dari basis, X2 masuk jadi basis. Oke, ini untuk di iterasi ketiga ya. Nah, solusinya seperti apa sih di iterasi yang kedua? Kita lihat dari basisnya ya. Di sini basisnya ada X1, berarti X1 nilainya adalah BI 6,67 ya, atau 20/3. 6,67 X1. X2-nya berapa? X2-nya 0 ya, karena nggak ada di basis, tidak masuk ke dalam basis. S1-nya berapa? S1-nya 13,3 ya. S2-nya sama dengan 0 karena bukan basis. Oke, iterasi kedua sudah selesai. Kita lanjutkan ke iterasi ketiga karena belum optimal ya. Kita lanjut ke iterasi 3. Sama, ini kita kopikan. Nah, di iterasi ketiga ini S1 keluar dari basis. Berarti di sini kita ganti S1 dengan X2 ya, karena X2 masuk jadi basis. Di sini basisnya adalah X2 dan X1.
Kemudian untuk koefisiennya, X2 koefisiennya adalah 2 ya. Sini 2. X1 koefisiennya 3. Nah, kita ganti nilai-nilai pada baris kunci. Baris kunci yang baris pertama, baris yang ini ya. Nah, pada baris kunci kita bagi semua elemen pada barisnya dengan nilai kolom nilai kuncinya. Dengan nilai kuncinya atau dengan elemen kunci atau elemen pivotnya itu 1,67 ya. Atau kenapa kita bagi dengan 1,67? Karena X2 di sini masuk sebagai basis. Syaratnya jadi basis adalah nilainya harus 1 ya. Harus bernilai 1. Di sini di baris yang pertama dia harus bernilai 1, sedangkan pada baris yang lainnya di kolom yang bersesuaian dia nilainya 0. Nah, supaya jadi 1 maka kita bagi semuanya dengan 1,67 ya. Atau kita bagi semua elemennya dengan elemen pada elemen kuncinya atau elemen pivotnya. Di sini pembaginya kita kunci supaya bisa kita drag ke kanan ya. Oke. Nah, untuk baris selain pada baris kunci, di sini caranya masih sama ya. Di sini kan 0,33. 0,33 supaya nilainya jadi 0, maka harus kita kurang dengan 0,33. 0,3 dengan ya betul dengan 0,33 ya. Berarti 0,33 dikurangin 0,33 dikali 1. Satunya dari mana? Dari sini ya. Dikurangin 0,33 dikali 1. Satunya itu dari 1,67 per 1,67. Gini ya. Ini juga sama nih. Yang ini sama dengan 1 dikurangin 0,33 dikali 0 dibagi 1,67. Nah, kalau kita mau drag ke kanan rumusnya, berarti kita kunci di bagian M12 dan M11 ya. Di sini ya. Nah, ini yang kita tarik ke kanan. Oke. M11, sorry. Oke ya. Kemudian kita hitung nilai dari ZJ dan CJ min ZJ. Nilai CJ, nah selain teman-teman bisa mengalihkan manual koefisien dari basis ya, di sini dikali dengan 2 dikali 0 ya, ditambah 3 dikali 1. Kalau misalnya nanti variabelnya ada banyak nih, nah teman-teman bisa pakai fungsi sum product ya. Sum product jumlah dari hasil kali ya. Nah, kita pilih arraynya yang pertama yang J18 sampai J19, ini kita kalikan dengan L18, L19. Nah, ini sama aja dengan penjumlahan dari hasil kali masing-masing elemen pada barisnya yang bersesuaian ini ya. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 1. Nah, kemudian kalau kita mau kopikan rumusnya ke kanan, karena kita nggak mau J18 dan J19-nya ini bergeser, ini kita kunci dulu, kemudian kita tarik ke kanan sampai B ya. Nah, sekarang kita hitung nilai CJ min ZJ, ini sama ya. Bisa langsung kita copy rumusnya. Oke.
Sudah sampai di sini. Nah, kita sekarang uji optimalitas. Kita lihat di sini apakah kondisi ini sudah optimal atau belum, teman-teman. Kita lihat di sini nilai CJ min ZJ semuanya sudah 0 dan negatif ya, nggak ada lagi nilai yang lebih dari 0 nilainya. Artinya kondisi pada iterasi ketiga ini sudah mencapai kondisi yang optimal. Penyelesaiannya ini sudah merupakan penyelesaian yang optimal. Penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya adalah kita lihat di sini, X2-nya 8, X1-nya 4, dan nilai dari Z-nya itu adalah 28. Berarti di iterasi ketiga kita peroleh X1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 8, dan nilai Z-nya sama dengan, nanti kita di sini kita tulis dulu ya, X1, X2, kemudian S1-nya 0 ya, S2-nya juga 0. Nah, kondisi optimum sudah tercapai. Solusi optimumnya adalah, kita tuliskan untuk nilai X1 dan X2-nya saja ya. X1-nya sama dengan 4 dan X2 sama dengan 8 dengan nilai optimumnya Z sama dengan nilai optimum itu yang ini ya, 28. Berarti nilai optimumnya adalah Z sama dengan 28. Nah, sebenarnya kalau teman-teman substitusikan ke sini, ke persamaan pada fungsi tujuannya, Z ini kan 3 kali X1 tambah 2 kali X2 ya. 3 kali X1, X1-nya 4, 3 dikali 4, 12 ditambah 2 dikali 8, 16, 12 ditambah 16, 28 ya teman-teman. Atau bisa kita lihat di bagian sini di sel untuk nilai Z-nya, ZJ pada BI. Oke, ini mungkin cara mengerjakan pemrograman linear dari soal yang sebelumnya, tapi kita mengerjakannya pakai Excel ya. Metode simplexnya kita kerjakan di Excel ya, manual, semi manual gitu ya, semi manual, semi otomatis. Oke, saya rasa